Halo, selamat siang. Bertemu kembali kita di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran yang terakhir ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran matematika hari ini. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya Ibu ada memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah ada soalnya di buku paket ya. Nah, di buku paket matematika halaman 130 di sana menandai ruas garis ya dan menuliskan berapa banyak ruas garis pada bangun datar. Nah, anak-anak, untuk soalnya seperti apa, gambarnya seperti apa, silakan anak-anak sekalian bisa membuka buku paket matematika halaman 130. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian bisa membuka buku paket matematika dan buka ke halaman 130. Nah, di sana di halaman 130 ada soal-soal yang Ibu berikan kepada kalian di pertemuan sebelumnya sebagai tugas untuk kalian kerjakan. Nah, di sini di papan tulis Ibu sudah buatkan gambar bangun datarnya, namun belum ditandai dan belum diisi berapa banyak ruas garisnya. Nah, anak-anak, untuk jawabannya silakan anak-anak sekalian sambil memperhatikan buku paketnya dan lihat jawaban kalian di sana. Dan di sini kita akan koreksi bersama dari soal-soal yang sudah Ibu berikan kepada kalian di pertemuan sebelumnya. Nah, dengan perintah soal nomor 1, tandailah ruas garis pada bangun datar berikut. Lalu tuliskan banyak ruas garisnya. Nah, di sini Ibu sudah buat gambar bangun datarnya ya dari A sampai F ya. Yang pertama A. Silahkan kalian bisa sambil perhatikan di buku paket kalian dan bisa lihat video ini ya. Nah, di sini Ibu sudah membuat gambar bangun datar yang pertama. Berapa banyak ruas garis pada bangun datar yang pertama ini? Nah, sebelum kita menentukan berapa banyak ruas garisnya, kita harus menandainya dulu. Ingat, baca baik-baik perintah soalnya. Tandailah ruas garis pada bangun datar berikut. Tandailah. Nah, berarti pertama-tama kita harus memberi tanda dulu ya, di bagian mana yang terdapat ruas garisnya. Kemudian tulislah banyak ruas garisnya. Nah, yang pertama, yang bagian A, kita akan menandai dulu berapa banyak ruas garisnya. 1, 2, 3, 4. Jadi yang A ini dia memiliki sebanyak 4 ruas garis. Nah, itu dia ya. Kemudian yang B. Nah, di sini ya, yang B ini ada bangun datar segitiga. Ya, bangun datar segitiga. Sebelum kita mengetahui berapa banyak ya sisinya, kita harus tandai dulu. 1, 2, 3. Nah, jadi bagian B ini dia banyak ruas garisnya sebanyak 3 ruas garis. Nah, kemudian yang C ya, yang C lagi ya, yang ini. Mari kita hitung berapa banyak ruas garisnya. 1, 2, 3, 4. Nah, dia sama seperti yang A ya, memiliki 4 ruas garis. Nah, kita tulis 4. Oke, sudah begitu. Selanjutnya kita ke bagian D. Nah, kita ke bagian D. Mari kita hitung berapa banyak ruas garisnya dengan cara diberi tanda. 1, 2, 3, 4. Nah, sama ya dengan yang bagian A dan juga bagian C ya. Yang D ini juga dia memiliki sebanyak 4 ruas garis.
Kita tulis 4. Selanjutnya yang E, mari kita hitung dengan memberi tanda ya. Berapa banyak ruas garisnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang bagian E ini dia memiliki 5 ruas garis ya. Kita tulis 5. Kemudian yang terakhir, yang F ya, yang terakhir ya, mari kita memberi tanda berapa banyak ruas garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama ya dia dengan yang E, dia juga memiliki 5 ruas garis. Nah, itu dia koreksi bersama untuk soal nomor 1 ya, dari bagian A sampai F. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sudah benar semua? Nah, berikut ini silahkan kalian masih perhatikan buku paket ya. Untuk soal nomor 2, dengan perintah soalnya di sana adalah kelompokkan bangun datar berikut sesuai banyak ruas garisnya. Nah, di sana ada bangun datar segitiga dan juga ada bangun datar segi empat ya, yang dimana mereka ini memiliki ruas garisnya 3 dan juga 4. Berapa banyak ya bangun datar yang memiliki 3 ruas garis? Ada berapa? Ada 2. Nomor berapa? C dan F. Nah, itu ya. Jadi yang memiliki ruas garis sebanyak 3 ruas garis itu gambar C dan juga gambar F. Oke, sudah benar? Jadi untuk bangun datar yang memiliki 3 ruas garis ini sebanyak 2 bangun datar. Nah, sisanya adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 ruas garis ya. Baik itu yang gambar A, gambar D, gambar B, dan juga gambar E ya. Jadi ada 4 gambar bangun datar yang memiliki 4 ruas garis. Nah, itu dia untuk koreksi bersama kita dari soal nomor 1 dan juga soal nomor 2. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sudah benar semua? Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi materi pembelajaran kita ya. Di halaman sebelahnya, di halaman 131, kita masuk ke bagian B. Dengan judulnya di sana adalah ciri-ciri bangun datar. Ciri-ciri bangun datar. Nah, ciri-ciri bangun datar apa saja? Ada yang tahu ciri-cirinya? Nah, di sini kita bisa pelajari bersama. Di sana ada kegiatan pengantarnya. Ambillah sebuah sapu tangan. Lipatlah sapu tangan tersebut sesuai keinginanmu. Bentuk bangun datar apa saja yang kamu temukan? Coba sebutkan. Nah, di sana pada gambar, anak-anak bisa memperhatikan ya, pada gambarnya di sana ada gambar sapu tangan yang sudah dilipat menjadi berbagai bentuk ya. Nah, bisakah kamu menyebutkan apa saja nama bangun datar itu? Coba sebutkan. Oke, selanjutnya anak-anak di sini kita bisa lanjutkan lagi ya, di bawahnya masih ada kelanjutan materinya. Bangun datar memiliki sisi, memiliki sudut, dan juga memiliki titik sudut. Yang pertama, sisi. Sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Yang kedua, sudut. Sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Dan yang ketiga, titik sudut. Nah, titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada gambar
kalian bisa melihat di sana ada gambar segitiga dan juga ada gambar segi empat ya. Nah, di sana ada yang sudah diberi tanda panah, kemudian diberi keterangan. Ada sudut, ada sisi, dan juga ada titik sudut. Oke anak-anak, di sini di papan tulis ini ibu menggambar segitiga ya, bangun datar segitiga ya. Nah, di sini pertama-tama kita mengenal dulu ya. Segitiga ini memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama dia memiliki sisi, yang kedua dia memiliki sudut, dan yang ketiga dia memiliki titik sudut. Nah, yang manakah sisi? Nah, sisi itu sama dengan ruas garis. Nah, sisi itu yang ini. 1, 2, 3. Nah, itu yang ibu beri tanda itu adalah sisinya. Nah, sama seperti bangun datar segitiga ini. Sisinya adalah 1, ya, yang di sebelah sini 1, 2, dan di bagian bawah 3. Nah, itu yang disebut dengan sisi atau ruas garis. Kemudian sudut. Nah, kita berbicara sudut. Yang manakah sudutnya? Dari gambar ini, yang manakah sudutnya? Nah, sudutnya itu adalah yang ini. Nah, ini di bagian sini sudut, di ujung sini sudut, dan di sebelah sini juga sudut. Oke, di sini ibu akan beri tanda ya. 1, 2, 3. Nah, lihat kembali di buku paket kalian. Sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Sisi yang pertama dan sisi yang kedua ini dia bertemu, dan di sini dia membentuk sudut di sini ya. Kemudian yang ini juga dia bertemu dengan sisi yang ini. Nah, dia juga membentuk sudut di sini, sama dengan yang di sebelah sini. Kemudian yang terakhir adalah titik sudut. Titik sudut. Nah, apa bedanya? Nah, berbeda dia ya. Kalau dia titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi. Nah, paling ujungnya ini. Nah, kalau di sini anak-anak bisa melihat yang disebut dengan titik sudut ini yang paling ujung-ujung ini. Ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Di mana ada sudut, di situ ada titik sudut. Di mana ada sudut, di situ ada titik sudut. Kalau titik sudutnya ada 3, atau kalau sudutnya ada 3, berarti titik sudutnya juga ada 3. Ya. Oke, jadi dari segitiga ini dia memiliki 3 sisi, dia memiliki 3 sudut, dan dia juga memiliki 3 titik sudut. Jadi ciri-ciri pada bangun datar itu dia memiliki sisi, dia memiliki sudut, dan juga dia memiliki titik sudut. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa memperhatikan video yang berikut ini. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan lagi ke halaman 132. 132. Nah, di halaman 132 di sana kita masuk ke bagian nomor 1, segitiga. Baik itu kue, baik itu penggaris, rambus segitiga, triangle, dan tempat tisu ya. Namanya berbeda-beda dan namun dia memiliki satu bentuk ya, sama, segitiga. Nah,
segitiga adalah benda yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, dia memiliki 3 sisi, dia memiliki 3 sudut, dan dia juga memiliki 3 titik sudut. Nah, itu adalah ciri-ciri dari segitiga atau dari bangun datar segitiga. Nah, di sana di halaman 132 ya, di sana adalah gambar segitiga ya dengan berbagai bentuk. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku, dan juga ada segitiga sembarang. Nah, dia adalah sama ya, segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya, sama seperti video yang pertama, berikut ini Ibu akan tayangkan videonya, yaitu tentang video tentang bangun datar segitiga. Oke, itu dia. Sudah mengerti yang mana sisi, yang mana sudut, dan yang mana titik sudut. Nah, berikut ini kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah segi empat. Nah, di sana benda yang berbentuk segi empat itu ada banyak sebenarnya. Namun di buku paket ini hanya ada 4 saja. Yang pertama, biskuit. Yang kedua, jam beker. Yang ketiga, manik-manik. Dan yang keempat adalah ketupat. Nah, itu adalah gambar segi empat atau bangun datar segi empat ya. Oke, dia juga kurang lebih sama seperti sebelumnya segitiga. Namun segi empat ini, kalau namanya segi empat berarti dia memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, dan memiliki 4 titik sudut. Nah, di halaman 133 di sana adalah gambar-gambar bangun datar segi empat ya, banyak ya, beragam ya. Ada trapesium sama kaki ya, perhatikan buku paketnya. Kemudian ada trapesium siku-siku, kemudian ada persegi panjang, dan ada belah ketupat, kemudian ada layang-layang, dan ada persegi, juga ada jajar genjang. Nah, itu adalah nama bangun datar segi empat. Nah, dia juga sama seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya, memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan juga 4 titik sudut. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat tayangan video yang berikut ini. Oke, itu dia ya video tentang segi empat. Berikutnya kita masuk ke halaman 134.
Nah, di halaman 134 di sana nomor 3 bangun datar lainnya. Nah, kalau bangun datar lainnya berarti dia bangun datar dengan bentuk yang lain. Nah, segi apa dia? Mari kita pelajari yang nomor 3 ini. Nah, nomor 3 ini ya di sana ada kalimatnya. Ibu akan bacakan ya. Selain segi 3 dan segi 4, ada juga bangun datar lainnya. Ada bangun datar segi 5. Ada juga bangun datar segi 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, di buku paket kalian bisa kalian perhatikan ya. Nah, di sana ada gambar segi 5 dan juga ada gambar segi 6. Yang paling sering kita temukan adalah gambar bangun datar segi 6. Jadi kalian bisa temukan di mana saja, misalkan di depan kantor atau di halaman kantor, atau di halaman sekolah, atau di halaman rumah kalian mungkin ada ya. Nah, yang ini pada buku paket halaman 134 anak-anak bisa melihat di sana ini yang paling sering kita temukan ya di lingkungan kita ya. Nah, ini adalah gambar konblok berbentuk segi 6. Nah, mari kita baca ya. Di sana ada segi 5. Segi 5 ini dia memiliki 5 sisi, dia juga memiliki 5 sudut, dan dia juga memiliki 5 titik sudut. Kemudian yang terakhir, segi 6. Nah, segi 6 ini juga memiliki ciri-ciri memiliki 6 sisi, memiliki 6 sudut, dan juga memiliki 6 titik sudut. Nah, masih ingatkah kalian yang mana sisi, yang mana sudut, dan yang mana titik sudut? Untuk lebih jelasnya, untuk bangun datar lainnya ini, anak-anak bisa melihat tayangan video yang berikut ini. Nah, itu dia pembahasan kita tentang ciri-ciri bangun datar. Ya, bangun datar seperti yang sudah Ibu katakan tadi, Ibu ulangi lagi. Bangun datar itu ciri-cirinya adalah dia memiliki sisi, dia memiliki sudut, dan juga dia memiliki titik sudut. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bangun datar. Nah, berikut ini ada soal latihan. Silakan anak-anak sekalian bisa memperhatikan buku paketnya di halaman 135 sampai ke halaman 136. Nah, ini masih sama seperti tugas-tugas kita yang sebelumnya ya. Tugas kita sebelumnya yang membahas tentang bangun datar ya. Di halaman 135 di sana ada soal nomor 1. Dengan perintah soalnya adalah tuliskan banyak sisi dan sudut bangun datar berikut. Nah, anak-anak, silahkan kalian mengisi titik-titik di sana. Banyak sisinya berapa, banyak sudutnya berapa, dan banyak titik sudutnya berapa.
Silahkan kalian isi titik-titiknya langsung di buku paket halaman 135. Untuk mengetahui berapa sisi, berapa sudut, dan berapa titik sudut, anak-anak boleh memberi tanda seperti ini ya, untuk menghitung sisinya. Kemudian untuk menghitung sudutnya boleh diberi tanda seperti ini ya. Nah, untuk menghitung sudutnya. Kemudian untuk menghitung titik sudutnya seperti yang sudah Ibu katakan tadi, di mana ada sudut, di situ ada titik sudut. Nah, itu dia ya. Oke, untuk nomor 1 sudah jelas? Nah, berikutnya kita lanjut ke halaman 136. Di sana ada soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ini dengan perintah soalnya adalah kelompokkan bangun datar berikut berdasarkan bentuknya. Tuliskan hasilnya dalam tabel. Nah, ini kalian bisa mengelompokkan yang mana gambar bangun datar segitiga, yang mana bangun datar segi 4, yang mana bangun datar segi 5, dan yang mana bangun datar segi 6. Misalkan begitu ya. Silahkan kalian kelompokkan bangun datar itu berdasarkan bentuknya ya, yang mana dia segitiga, yang mana dia segi 4, yang mana yang segi 5, dan juga segi 6. Silahkan kalian isi tabelnya itu dengan mengisi A, B, atau C ya, sesuai dengan gambar bangun datarnya. Nah, itu dia ya untuk tugas pelajaran matematika hari ini ya. Kalian bisa mengerjakan langsung di buku paket halaman 135 sampai ke halaman 136. Nah, itu dia ya pembelajaran matematika kita hari ini beserta tugas-tugasnya. Bagaimana sampai di sini, apakah sudah paham tentang ciri-ciri bangun datar? Jadi ciri-ciri bangun datar itu dia memiliki sisi, dia memiliki sudut, dan juga memiliki titik sudut ya. Oke, Ibu rasa begitu dulu ya anak-anak untuk pembelajaran matematika kita pada hari ini ya. Seperti biasa, karena di awal tadi kita sudah buka dengan doa, dan di akhir kita akan tutup lagi dengan doa. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Bisa melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Ya Bapa, doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, begitu dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini, baik dari awal tadi penjas orkes, kemudian bahasa Indonesia, dan yang terakhir ini adalah matematika. Semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan anak-anak sekalian. Begitu dulu untuk pembelajaran kita. Selamat mengerjakan tugas di rumah, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.